pemirsa, kembali lagi bersama saya Dewi Yuneri dalam program Bisnis Bali News. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 banyak elemen masyarakat yang terdampak, salah satunya juga pengusaha retail. Saat ini saya tengah bersama dengan Bapak Ana Agung Ngurah Agung Agraputra, Ketua DPD Aprindo Bali. Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat ya Pak? Sehat. Baik Pak, bagaimana sih Pak bisa diceritakan Aprindo itu seperti apa Pak? Jadi Aprindo itu adalah asosiasi pengusaha retail Indonesia, di mana di dalamnya itu tergabung pengusaha-pengusaha retail, baik itu kalau di Bali khususnya, baik itu yang skala lokal maupun yang nasional, seperti itu. Baik Pak, di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya pengusaha retail juga terkena dampaknya Pak. Kemudian bagaimana Pak operasional swalayan di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Ya, jadi retail sendiri di tengah pandemi COVID-19 ini juga menjadi salah satu sektor yang terkena dampak dari pandemi ini. Terutamanya khususnya bagi Bali sendiri yang notabene memang sangat bergantung terhadap sektor pariwisata, tentu ini juga membuat pendapatan masyarakat Bali sendiri itu berkurang. Bahkan 3 bulan terakhir mungkin sebagian besar masyarakat Bali tidak memiliki pendapatan dari sektor pariwisata karena sektor pariwisata kita ditutup, seperti itu. Nah, ini tentu juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, sehingga tingkat konsumsi mereka juga berkurang. Nah, ini tentu tingkat konsumsi itu tentu sangat berpengaruh terhadap sektor retail. Jadi walaupun kita walaupun itu sektor retail yang menjual kebutuhan sehari-hari, itu juga terpengaruh terhadap pandemi ini. Sangat terpengaruh adanya pandemi ini. Penurunannya artinya sangat signifikan ya Pak? Cukup signifikan. Data terakhir itu kami mendapatkan informasi terakhir itu sektor retail itu mengalami penurunan sampai 40%. Itu untuk yang retail groceries atau yang menjual kebutuhan-kebutuhan pokok. Kalau secara keseluruhan retail malah sudah mengalami penurunan sampai 85%. Di sana termasuk retail fashion, produk elektronik dan sebagainya. Baik. Kemudian Pak, saat ini pemerintah kita juga sudah menyampaikan terkait tahapan new normal. Kemudian apa yang sudah dilakukan Aprindo sendiri? New normal ini memang suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat ya, dan juga pelaku usaha. Jadi karena memang 3 bulan terakhir ini praktis kita katakan perekonomian kita hampir tidak bergerak, seperti itu. Jadi new normal ini kita harap dengan dibukanya Bali nantinya, dan dengan new normal ini diharapkan bisa kembali menggerakkan roda perekonomian kita. Walaupun mungkin belum bisa secara langsung memberikan dampak yang signifikan, tetapi paling tidak dibandingkan dengan tidak ada sama sekali atau tidak bergerak sama sekali, ini lebih baik. Nah, di retail sendiri dalam menyikapi new normal ini sebenarnya sudah mulai mempersiapkan diri itu jauh sebelum bahkan sebelum new normal ini digaungkan. Karena selama pandemi ini pun sektor retail itu termasuk salah satu sektor yang sebenarnya masih beroperasi. Jadi di sana kita menyiapkan SOP atau prosedur-prosedur untuk bisa menjaga keamanan dan kenyamanan para konsumen kita dalam berbelanja, seperti itu. Dan dalam new normal ini pun Aprindo sendiri sudah mendapatkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan terkait dengan protokol kesehatan yang harus dijalankan di sektor retail. Dan itu kami sudah sampaikan kepada seluruh member Aprindo di Bali untuk bisa dijalankan di perusahaan masing-masing. Ya, salah satunya mungkin kalau sedikit kami sampaikan mulai dari penyediaan sarana cuci tangan, kemudian penyediaan hand sanitizer di kasir dan di pintu masuk, sehingga penggunaan APD bagi seluruh karyawan di perusahaan tersebut itu sudah kami jalankan. Dengan itu diharapkan bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para konsumen kami yang berbelanja di kami. Baik. Kemudian dari seluruh member yang tergabung di Aprindo sendiri banyak sekali ya Pak. Bisa disampaikan mungkin dari sektor apa saja Pak?
yang di member Aprindo kan sudah disampaikan untuk tetap menjaga protokol kesehatan gitu kan. Kemudian strategi-strategi yang sudah dilakukan untuk menyongsong new normal ini. Ya, jadi memang yang pertama adalah yang pasti kami berusaha memberikan pandangan bagi para masyarakat bahwa aman untuk berbelanja di retail seperti itu. Jadi dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan yang menjadi acuan di retail ini sendiri yang sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan. Nah, terus yang kedua juga kami juga memberikan dalam menyambut new normal ini kami juga memberikan berbagai fasilitas seperti fasilitas belanja online. Baik. Sehingga dengan itu juga bisa mempermudah bagi masyarakat untuk berbelanja tanpa harus menghabiskan banyak waktu di luar seperti itu. Artinya SOP yang disampaikan dari Aprindo sendiri kepada seluruh member diterima dengan baik, Pak? Iya, diterima dengan baik seperti itu. Baik, kemudian untuk recovery perekonomian ini, Pak, yang selama 3 bulan kurang lebih yang banyak mengalami penurunan. Kemudian strategi-strategi yang sudah dilakukan, Pak, dari Aprindo sendiri. Saat ini kami sendiri berpandangan, khususnya untuk Bali khususnya ya. Bali ini adalah daerah yang perekonomiannya itu lebih dari 50% tergantung dari sektor pariwisata. Dan ini sektor ini pun juga saat ini pandemi ini sangat terjadi secara global. Baik. Ya, otomatis sektor pariwisata ini menjadi sektor yang mungkin perlu recovery yang cukup lama. Perkiraan kami mungkin sekitar 1-2 tahun untuk bisa sektor pariwisata ini bisa recovery kembali. Dan untuk selama masa recovery ini tentu kami di retail ini pun juga memiliki strategi-strategi untuk bisa bertahan. Jadi memang strategi yang kami ambil saat ini adalah mungkin selama 1-2 tahun ke depan strategi bertahan. Bagaimana bisa agar usaha-usaha kami ini bisa bertahan selama masa recovery ini. Nah, salah satunya adalah pastinya adalah efisiensi dan efektivitas. Yang paling terlihat di sana adalah investasi kami di barang atau produk. Jadi sudah sebagian besar retail di Bali khususnya memang sudah mulai mengevaluasi kembali dan memperketat dalam pengadaan barang dagangannya. Jadi investasi di barang dagangan akan kami lebih fokuskan di produk-produk premier seperti sembako dan lain-lain. Produk-produk sekunder dan tersier itu saat ini mungkin kami pending dulu seperti itu. Artinya saat ini yang masih digencarkan itu yang memang kebutuhan preman masyarakat, ketahanan pangan, Pak. Ya, baik. Kemudian untuk memutus mata rantai ini, Pak, penyebaran COVID-19, kita kan tidak pernah tahu mungkin karyawan di surveillance dan sebagainya. Itu mungkin SOP yang sudah diterapkan, Pak. Ya. Jadi yang pertama tentu di lingkungan kantor sendiri itu kami tentu pastinya adalah menjalankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Itu yang pertama. Jadi dan dalam masa ini tentu kami akan lebih memperketat lagi. Dan yang kedua adalah kami menghimbau kepada meminta kepada seluruh karyawan-karyawan di retail itu juga agar disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan ini, mulai dari menggunakan masker, kemudian rajin cuci tangan dan selalu menjaga jarak saat beraktivitas di luar. Karena kembali lagi kami tidak bisa mengontrol kegiatan-kegiatan dari karyawan kami di luar jam kerja kantor. Pada saat jam kerja kantor tentu kami bisa mengontrol, artinya karena kami sudah punya prosedur sendiri seperti itu. Tapi di luar itu kami tidak bisa mengontrol dan itu kami tidak henti-hentinya selalu memberikan himbauan-himbauan kepada karyawan untuk tetap menjaga kesehatan seperti itu. Dan dalam hal ini juga tentu satu-satunya cara untuk bisa menurut kami untuk bisa memutus rantai COVID ini kembali lagi ke kedisiplinan. Kedisiplinan pelaku usaha maupun juga kedisiplinan dari masyarakat itu sendiri. Baik, kemudian untuk di member Aprindo sendiri, Pak, apakah sudah melakukan mungkin kreativitas lain karena mengingat usaha retailnya ini kan sangat turun, mungkin bisa jualan lain terkait tentang APD atau apa, mungkin ada
Ya, beberapa memang itu salah satu produk yang kami bisa jual di retail, terutama seperti hand sanitizer, kemudian masker dan juga face shield seperti itu. Tapi tentu itu memang produk-produk yang bisa dijual secara bebas. Untuk produk-produk yang kesehatan misalnya seperti obat-obatan atau lain-lain mungkin itu ada ininya lagi ya. Baik. Iya Pak, mungkin bisa disampaikan Pak himbauan kepada seluruh member Aprindo dan juga masyarakat di tengah pandemi seperti ini, apa sih yang harus dilakukan? Ya, jadi saya sendiri selaku Ketua DPD Aprindo Bali menghimbau kepada seluruh member-member Aprindo maupun di retail lainnya agar menjalankan protokol kesehatan secara ketat seperti itu, dan juga kepada karyawan yang bekerja di sektor retail maupun kepada masyarakat Bali itu agar disiplin disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan selama kita beraktivitas di luar, karena hanya itu satu-satunya cara untuk bisa memutus rantai ini. Kemudian Pak, dari Aprindo sendiri apakah ada kegiatan khusus yang mungkin dilakukan yang saat ini harus tertunda di tengah pandemi COVID-19? Iya, untuk Aprindo sendiri sebenarnya tahun 2021 itu kita akan mengadakan APRCE. Jadi APRCE itu semacam pertemuan yang diadakan di mana itu adalah berkumpulnya para peritel se-Asia Pasifik. Dan kebetulan kita untuk tahun 2021 itu Bali menjadi tuan rumahnya. Seperti itu. Jadi persiapannya sebenarnya harus sudah mulai dilakukan dari tahun 2020 ini. Cuman ya dengan adanya pandemi ini ya tetap kami berusaha untuk mempersiapkan, tetapi dengan ini yang terbatas dan mungkin juga ini akan sedikit mundur waktunya. Untuk itu. Artinya memang ada kegiatan besar yang akan tertunda. Jadi tertunda itu, dan kebetulan sebenarnya itu APRCE tahun lalu itu diadakan di China dan itu mengundang yang hadir lebih dari 10.000 peserta retail se-Asia Pasifik. Jadi sebenarnya itu sangat-sangat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pariwisata kita seperti itu. Ya, mudah-mudahan di 2021 nanti atau 2020 ini pandemi ini sudah berakhir dan di 2021 itu kita bisa bangkit kembali seperti itu. Baik, itu dilakukan biasanya berapa tahun sekali Pak? APRCE itu 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Jadi terakhir di 2019 kemarin dan di 2021 Indonesia dipilih menjadi tuan rumah dan Bali sukses untuk menjadi tuan rumah. Baik Pak, terima kasih informasinya. Ya, sehat selalu, semoga nanti pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Baik pemirsa, demikian wawancara kami bersama dengan Bapak Nagung Ngurah Agung Agraputra, Ketua DPD Aprindo Bali. Demikian, saya Dewi Yuneri, sampai jumpa.